Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyil mustafa Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, sahabat-sahabat dari nafas yang kami hormati, melanjutkan majelis virtual yang sudah kita mulai beberapa tahun yang lalu ya, yang sempat terhenti karena beberapa hal, beberapa faktor tentunya. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan dengan gaya yang berbeda mungkin. Insyaallah kali ini kita lanjutkan dengan mengaplikasikan metode waskita Quran. Kita sudah ada majelis tersendiri hal serupa yang dipelopori oleh Pak Pur sendiri dari Solo tentunya, yang setiap Kamis dimulai oleh beliau. Maka untuk menjaga silaturahim kita, khususnya untuk sahabat-sahabat di Jawa Timur, kita isi dengan waskita Quran, insyaallah. Dan semoga ini menjadi salah satu wasilah tambahan kita untuk lebih mendekat kepada Allah, kepada Rasulullah, dan tentunya kepada keyakinan yang lebih hak. Maka dari itu, di sesi yang pertama ini marilah kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga Allah melancarkan, Allah meridhoi, Rasulullah meridhoi, sehingga majelis kita benar-benar mendapatkan barokah di dunia wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi wa bi kulli. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat-sahabat yang kami hormati, memulai waskita Quran ini mungkin kita insyaallah kita akan coba untuk memulai dari belakang. Kalau memang Al-Quran itu datangnya acak, artinya acak itu dimulai dari tengah, itu dari surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ya, yang justru dalam susunan Al-Quran malah taruh di tengah sama Allah. Maka hari ini biasanya kita mulai dari belakang, yaitu surat An-Nas. Kita ke depan sampai akhirnya nanti di suratul Fatihah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk surat An-Nas, sebelum kita menginjak ke tadaburan ke waskita Quran ini, tentunya kita mari sama-sama untuk menyambungkan kesadaran kita pada Al-Ilah Allah Azza wa Jalla. Semoga, dan kita mohon semoga Allah berikan hidayah, menambahkan ilmu, menambahkan berkah manfaat untuk semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Saya pribadi ini sebelum menyampaikan hasil tadabbur atau hasil waskita Quran di surat ini, saya ingat dahulunya Pak Pur itu memang kita harus langsung ke Allah. Namun untuk urusan Al-Quran, sebaiknya nanti disambi ya, dalam bahasa Jawa kita, diiringi dengan membaca penafsiran dari para ulama. Kita tahu Rasulullah SAW bersabda itu,
barang siapa yang menafsirkan Al-Quran berdasarkan hawa nafsunya, maka bersiaplah untuk menduduki tempat duduknya di neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka kita berlindung dari Allah atas hal-hal yang layaknya tidak diperuntukkan untuk manusia. Ya, karena Rasulullah itu sudah ngasih kode manusia beriman itu ya tempatnya di surga. Ilaman apa kecuali yang gak mau kan begitu. Dan Rasulullah sudah ngasih wanti-wanti agar menafsirkan Al-Quran itu bukan karena hawa nafsunya. Maka Pak Pur mengajarkan kita untuk membaca dulu beberapa terjemahan. Boleh lewat tafsir Al-Muyassar, rangkuman tafsir itu yang di Quran yang berkata itu ada, atau tafsir apa saja. Dan ini yang kami gunakan pada kesempatan kali ini adalah tafsir fi Dhalil Quran yang dibuat oleh siapa itu, Said Qutb ya, Said Qutb. Jadi kenapa saya menggunakan ini, tentu ada alasannya, yaitu yang pertama, di tafsir fi Dhalil Quran ini Said Qutb lebih cenderung mengajak kita untuk merefleksi diri melalui kesadaran. Nah, ini yang kan hampir selaras dengan apa yang kita pelajari di Dzikir Nafas tentang kesadaran. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita langsungkan saja. Ayat yang pertama yaitu qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ini kalau dalam bahasa Jawa gini, a'udzu minta perlindungannya, birabbin nas itu kelawan Robnya manusia, kelawan dengan atau karena, dengan ya lebih cepat, dengan. Jadi kalau kita pahami makna ini, birabbin nas, dengan Robnya manusia, maka ya kita mengucapkannya pun itu ya karena Allah gitu. Ya, karena Rob ini kita mengucapkan permohonan perlindungan itu. Kalau Said Qutb menjelaskan begini, Pak, birabbin nas itu persepsi ya. Said Qutb menjelaskan Rob itu adalah zat yang memelihara. Semua ulama sepakat ya, memang Rob itu artinya adalah memelihara. Kalau ibaratnya gini, Pak, jenengan punya hewan peliharaan misalnya, nah, jenenganlah Robnya pemelihara, Rob hewan itu tadi, pemelihara si hewan tadi itu, peliharaan tadi itu. Lah birabbin nas, pemeliharanya manusia. Ini Allah Azza wa Jalla itu, maka sangat asyik ketika, sangat indah ya, ketika Allah mengajarkan kepada kita a'udzu birabbin nas, itu berlindung kepada Sang Maha Pemelihara itu. Ini yang pertama loh, yang sebut itu bukan kok bukan Malikinas dulu, Rob dulu yang disebutkan oleh Allah. Jadi kalau Said Qutb mengungkapkan kenapa kok birabbin nas dulu, kenapa kok Allah mengunggulkan asma Rob itu atau pensifatan Rob itu untuk berlindung, ini karena agar Allah bukannya karena kita, agar kita manusia itu merasa lebih nyaman, rasakan kedekatan dulu
ketika meminta perlindungan dan pemeliharaan. Ketika kita sama ibu kita lah misalnya, orang tua kita tahu orang tua kita itu akan mengurus kita, ya. Maka ketika kita meminta sama orang tua, tentunya kita akan lebih ada rasa kedekatan sama anak kita misalnya. Anak kita ketika meminta ke kita, akan terjadi rasa kedekatan tersendiri, baik kedekatan dari sisi kita kepada anak maupun anak kepada kita. Nah, ini Allah sama makhluknya, si makhluk ini akan merasakan kedekatan tersendiri ketika kita memasuki wilayah Rabbina. Coba kita sadari, ya Allah, Allah yang maha memelihara. Ya Rabb, ya Rabb, kan terasa ke apa ya, pemeliharaannya itu akan ada sense atau rasa tersendiri. Beda ketika kita menyebutnya dengan Malikin Nas. Lah, dalam sifat Malikin Nas itu dari kedua sudah beda rasanya, ya kan? Silakan dirasakan sendiri. Bapak baru masuk ke Ahadiyah, sebut di sana Malikin Nas, ya Malik, ya Malik. Ketika kita menyebut asma Malik, yang artinya itu maha berkuasa. Malik kan penguasa ya, raja ya. Kan beda Pak rasanya. Setelah kita merasa kedekatan Al-Malik itu, kita lebih merasakan apa ya, menghadap ke zat yang kuasa lah gitu. Ini loh suatu hal yang ya Allah indah gitu loh. Ayat ini, A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baru kemudian Allah mengajarkan untuk menyebut asmanya ilahin nas. Apa ilah? Zat yang maha tinggi, maha mengungguli. Said Qutb itu dalam tafsirnya Zilalul Quran itu, fi Zilalul Quran itu menjelaskan al-ilah itu ilahi. Ya, al-ilah itu adalah Rabb yang maha tinggi, lebih tinggi, maha mengungguli. Kalau ada orang yang mengurusi, Allah lebih mengurusi lagi. Kalau ada orang yang berkasih sayang, Allah lebih kasih sayang lagi. Dengan senada dengan laras dengan sabdanya Rasulullah, bahwasanya Allah itu lebih sayang kepada makhluknya daripada seorang ibu kepada anaknya. Padahal kasih sayang ibu kepada anak itu kan luar biasa, hampir nggak ada yang mengalai. Tapi Allah zat yang maha tinggi ini melebihi itu semua. La ilaha illallah. Nah, makanya surat ini indah sekali. Bukan hanya surat ini, sebenarnya seluruh Al-Quran itu indah. Tapi khusus saat ini kita ngajinya di An-Nas, ilahin nas ini, susunan katanya sudah indah. A'udzu birabbin nas, dari kita rasa kedekatan dulu yang disebut Allah kan, kesadaran kedekatan dulu. Rob, ya Allah, Rob, maha memelihara. Indah sekali. Jadi Allah membawa kesadaran kita untuk merasakan kedekatan dulu. Baru Malikin Nas, kita menyadari Allah yang maha berkuasa, ilahin nas, Allah di atas segala sesuatu, mengungguli segala sesuatu. Nah, tiga sifatnya Allah, Rob, Malik, Ilah. Ini kan asma-asma yang tentunya melindungi ya. Sifat mengurusi itu tentunya, kalau kita mengurusi peliharaan kita misalnya, mengurusi tentunya kita juga menjaga peliharaan itu dari apa-apa yang membahayakan dia. Apalagi kita berkuasa dengan peliharaan itu, kita buatkan kandang-kandangan, apa kandang itu ya, kandang ya, tahu kandang ya, masih kandang. Kita jaga peliharaan itu dari mara bahaya yang berpotensi akan membahayakan. Kalau
Kalau kita punya kelinci, kita jaga biar nggak sampai kedinginan dan nggak sampai murus gitu kan. Kalau kita punya hamster misalnya, kita jaga biar nggak sampai dimakan kucing kan gitu misalnya. Kita punya kuasa untuk membentengi itu. Nah, Allah menyatukan sifat-sifat ini. Subhanallah, ini luar biasa sekali. Nah, Said Qutb itu dalam tafsirnya beliau itu menyatakan ayat surat ini itu menunjukkan Allah memberikan pengarahan kepada Rasulullah serta umat beliau untuk memohon perlindungan kepada Allah dengan meresapkan makna sifat-sifat ini. Nah, gimana meresapkan? Ya kita memasuki dimensi Rob, Ilah, Malik tadi itu. Dari mana? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Min syarril waswasil khannas. Nah, was-was. Syar itu kan keburukan ya, dari keburukan. Al-waswas itu bisikan. Al-khannas itu yang tersembunyi. Bisikan yang tersembunyi. Was-was itu bisikan halus, sedangkan khannas itu semacam apa ya, kalau mungkin bahasa kita itu bawah sadar, alam bawah sadar kita yang gak bagus gitu, tersembunyi. Kalau ulama klasik itu Raya sepuh ya, dulu karena memang bahasa bawah sadar belum ada, mungkin bahasa-bahasa modern belum sampai saat ini. Beliau itu kalau menyatakan itu yang membolak-balik, keluar masuk, yang kadang muncul kadang tidak, itu al-khannas itu. Was-was itu bisiknya tersembunyi, kadang muncul kadang enggak. Misalnya mau berbuat baik misalnya, itu kadang ya, kadang keluar, kadang tidak ada lagi. Kalau Said Qutb itu menerjemahkan khannas itu kan tabiat yang sering bersembunyi. Nah, tabiat sering bersembunyi ini kan bahasa modernnya ya alam bawah sadar itu ya. Kalau versi Pak Pur gini, alam bawah sadar itu dia setan kok. Jangan main-main di sana, kata Pak Pur gitu. Lah ini senada Pak dengan misalnya waswasil khannas itu suara harus yang kalau dalam terjemahan Al-Quran itu malah bisikan setan itu yang disebut itu syaril waswas itu. Ya senada ya yang Pak Pur aturkan itu, yang Pak Pur sampaikan itu. Nah, kalau rangkaian ayat tadi kita rangkaikan, berlindung kepada Rob, kepada Al-Malik, kepada Al-Ilah. Robnya manusia, Maliknya manusia, penguasanya manusia, sesembahannya manusia. Dari mana? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan, keburukan, bisikan yang tidak nampak, yang sering bolak-balik, yang ada di bawah sadar manusia. Ya kan? Maka akhir-akhir ini kalau kita, saya itu pernah Pak, kita tanya ke Pak Pur gitu kan. Nah, ini gimana kalau mengatasi alam bawah sadar kita? Konon kan alam bawah sadar itu berperan 80% ya atas tingkah laku kita kan, begitu ya. Dalam ilmu psikologi, dalam yang sudah umum lah, yang sudah umum itu. Kalau Pak Pur kok enak saja itu, diabaikan saja Mas, tidak usah dihiraukan, jangan bermain-main di sana gitu malah. Sedangkan kita tahu di luaran sana Pak, di luar nafas itu malah lebih fokus untuk mempengaruhi alam bawah sadar. Nah, ini sempat juga saya tanyakan ke Pak Pur itu tentang tindakan di luaran yang mungkin asik ya sebenarnya ya, kayaknya seolah-olah itu bagus, mempengaruhi alam bawah sadar, masuk ke alam bawah sadar.
Purba Langitikonya santai saja, ngapain ke sana? Kalau mau bawa sadarnya bagus ya minta saja ke Allah. Lu ini saripatinya apa? Surah An-Nas itu. Allahu Akbar. Ini dia berlindung dari syarril waswasil khannas. Berlindungnya jangan dengan kemampuan kita, Pak, jangan dengan kemampuan apa namanya? Apa itu yang apa afirmasi atau apa itu ya? Dengar dengan kuping dengar kan. Itu kan masih kemampuan kita ya, masih kemampuan sesama juga. Dengarkan, terus di sana ada yang apa semacam memberikan instruksi. Al-Quran itu dari Allah Azza wa Jalla itu memberi pakem. A'udzu birabbin nas. Ya Allah, mohon kepada Allah. Maka sebenarnya kita ini sedang dalam apa itu era yang bisa dikatakan ya memang iya sudah masanya maksudnya itu era yang mengkhawatirkan. Ya bukan hanya sekarang, memang sebelumnya juga memang sudah ada hal-hal yang serupa. Maka kita berjihadnya di sini, Pak. Kita berjihad, kita bersungguh-sungguh untuk menyadarkan sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk gak kepleset. Ini kan halus, Pak. Zaman sekarang itu ya seperti yang kita sampaikan tadi itu, yang harusnya mohon kepada Allah, mohon kepada yang bukan Allah, malah membesarkan egonya. Aku bisa begini, aku bahagia, sebentar saja itu. Beda sama kalau Allah yang memberikan. Lewat jalan mana terserah Allah. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi zat atau yang menjelaskan ya, yaitu yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam hati manusia. Kalau apa namanya, tadi kan disebutkan ya was-was itu suara yang halus, bisikan halus. Ini bisikan itu harus suara sebenarnya. Lintasan litisan pikiran itu kan juga sesuatu hal yang halus. Halus itu kan gak nampak, gak fisik gitu loh. Jadi sudurin nas ini apa namanya, dalam sudur itu dada. Biasanya bisikan itu kemudian wujud dalam buah rasanya kok pengen ini ya, pengen gitu ya. Nah ini Pak, kalau rasa ini kita nggak terbiasa dengan kesadaran ilahiyah, kesadaran ahadiyah, sadar Allah itu, ya yang terjadi, yang masuk dalam rasa itu ya bukan rasa yang murni dari Allah. Bisa jadi ini tadi yang apa namanya itu syarril waswas itu, bisikan yang buruk, bisikan yang gak baik itu. Nah jadi inilah pentingnya kita belajar kesadaran, kita belajar sadar Allah, kita belajar untuk berserah diri kepada Allah. Kita belajar menyadari Allah yang tunggal, yang esa, yang ahad. Agar apa? Kita dapat berlindung pada Allah dengan sebenar-benarnya ini. Kalau Sayyid Qutb, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita belajar tafsirnya dari Sayyid Qutb fi Dhilalil Quran ini. Sayyid Qutb itu menjelaskan aktivitas waswasil khannas itu dengan alladzi yuwaswisu fi sudurin. Jadi yang kita mintakan perlindungan itu yang masuk ke dada. Tuh. Kemudian batasan itu didobel lagi dengan ayat berikutnya, yaitu minal jinnati wan nas.
bisikan yang berasal dari jinnati wan nas, jadi jin dan manusia. Ini kan dua esensi yang sering bersinggungan dengan kita ya. Jin itu makhluknya Allah yang gak nampak, dan anas itu manusia itu makhluknya Allah yang nampak kasat mata. Ya rekan kita mungkin dengan kata-katanya yang mungkin dia nggak bermaksud menyinggung, tapi kemudian ada bisikan tadi yang was-was, syari was-was itu mengajak kita untuk merespon bahwasanya apa yang dikatakan oleh rekan kita itu adalah menyakiti diri kita. Kemudian dada kita menjadi sesak, dada kita menjadi panas, berdebar dan lain sebagainya. Ini yang kita mohon. Kemudian juga minal jinnati wan nas, ini hal yang tidak nampak ya. Mungkin kita kalau belum dikasafkan sama Allah, mungkin yang dapat kita ini adalah dengan tiba-tiba dada kita merasa berdebar, sesak, merasa pengen emosi dan lain sebagainya. Bisa jadi itu adalah dari minal jinnat. Nah, maka dari hal-hal yang tidak kita ketahui itu Pak, kita pasrahkan banyak kepada Allah. Dalam satu hadis itu Rasulullah itu pernah mengibaratkan bahwasanya setan itu kan yang berjalan di pembuluh darah Pak, kan Adam ya. Nah, kan kita nggak tahu itu Pak. Bisa jadi itu dari salah satu kategori jin itu, karena kita nggak lihat ya, nggak kasat mata. Lewat pembuluh darah, lewat aliran darah kita nggak tahu. Maka itu kita mohon pada Allah. Ini sama dengan yang disampaikan oleh Said Qutb di tafsir fi Zilal Quran itu. Tafsir Zilal itu beliau berkata gini, langsung ke terjemahan aja biar gak kelamaan ya. Jadi urutan yang disampaikan oleh surat An-Nas ini itu akan membekaskan kesadaran dalam hati kita, dalam kesadaran kita, dalam jiwa kita, untuk mengetahui adanya bisikan setan yang tersembunyi. Nah, itu tadi cara kerjanya kita tahu. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada kata-kata dari tetangga, gak ada kata-kata dari rekan kerja, rekan teman, sebaik semuanya. Tiba-tiba dada kita berdebar dan pengen emosi aja, pengen marah-marah aja. Itu kan ini. Agar yang bersangkutan ini mengawasinya atau mengabaikannya, menolaknya. Saya jadi teringat benar namanya Pak Pur juga itu, kita pernah sampaikan kalau emosi kita sedang naik gimana Pak Pur, kan emosi itu kadang-kadang kan datang dengan sendiri ya, tanpa kita undang gitu kan, tiba-tiba pengen marah gitu aja. Ya sudah, sadari Allah aja. Allah sudah mengizinkan emosi itu masuk, berarti ya itu karena Allah. Emosi datang ya karena Allah mengizinkan datang. Makanya disadari itu zat yang mengizinkan itu Pak, bukan emosinya. Nah ini ya, dalam tiga nafas kan kita belajarnya setelah mengamati nafas, kemudian bertingkat kita menyadari nafas. Setelah menyadari nafas kita naik lagi untuk menyadari siapa yang menggerakkan nafas. Yang semula menyadari nafasnya, dan kita menyadari si penggeraknya. Sama Pak, emosi juga demikian. Setelah kita tahu saya sedang beremosi, saya sedang tidak baik misalnya, saya sedang tidak baik, maka kita sadari siapa yang menarik ketidakbaikan itu, siapa yang menarik emosi, atau siapa yang mengizinkan emosi itu datang kepada kita. Illahu, kecuali hanya Dia. Nah, ini tauhid Pak. Saya dikira tauhid itu hanya soal pelajari asma-asma'nya, tapi tingkah laku Allah ini juga kita pelajari agar kita menyadari
Segala sesuatu itu ada, segala sesuatu itu hadir karena Allah. Maka kita jangan terpaku oleh yang dihadirkan, tapi yang menghadirkan. Nah, itulah kira-kira seperti itu. Rasulullah itu pernah bersabda, Pak, melalui Ibnu Abbas, ya kita tahunya hadis ini. Asyaiton jathimun ala qalbi ibnu Adam, fa idza dzakarallahu ta'ala qanas wa idza ghafala waswas. Setan itu bersemayam di atas hatinya Adam. Fa idza dzakarallahu ta'ala qanas. Apabila si anak Adam itu zakarullah, itu mengingat Allah, menyadari Allah, menyadari Allah Ta'ala, khonasa, maka si setan ini sembunyi. Setan ini sembunyi. Wa idza ghafala, dan apabila si anak Adam ini lupa, tidak menyadari Allah begitu ya, maka si setan itu was-was, memberikan bisikan-bisikan. Ya, Allah Akbar. Inilah pentingnya, makanya kita harus senantiasa zikrullah, sadar Allah dalam duduk, baring, berdiri, dalam jaga maupun dalam tidurnya. Gimana cara dalam tidur? Belajar pada tidur, Pak. Nanti lain waktu kita belajar bareng-bareng ya. Atau yang sudah pernah belajar ya, mari kita terapkan masing-masing. Nah, ini nasihat Rasulullah. Rasulullah itu manusia yang paling jujur, gak mungkin beliau bohong. Setan itu berada dalam hati anak Adam. Sebenarnya di atas ya, bukan di dalam, tapi di atas Allah. Di atasnya, jadi ngambang. Kadang kalau dia zikrullah ya dia gak sampai masuk itu kolbnya anak Adam. Tapi begitu zikrullah, diling-ling duit, diling-ling utang, diling-ling nih apa namanya, bentuk-bentuk kajiannya sesama atau apa saja yang selain Allah, termasuk bisikilah. Nah, maka dari itu ayat ini mengingatkan agar kita selalu sadar Allah, selalu menyadari Rabbnya, si pemelihara. A'udzu birabbin nas. Rasulullah itu mengingatkan kepada kita melalui para sahabat, namanya melalui Siti Aisyah. Nah, riwayat dari Siti Aisyah itu tentang kalau mau tidur itu baca Mu'awwidzatain, dua surat perlindungannya itu Qul Al-Falaq dan An-Nas. Itu sebelum tidur. Kenapa? Ya biar kita secara fikih itu, secara awam ya, kita tidur ya awali dengan asma Allah, ya sudah terhitung sebagai zikir secara awam. Nah, kita mau ikut awam ya sah-sah saja, kan enak nyantai gitu ya. Yang penting mau tidur baca Bismillahirrahmanirrahim sama Anas Al-Falaq dibaca, kita sudah berhitung apa namanya, zikir ya. Dalam tahapannya khusus yaitu tadi mulai sadar sampai lelap menyadari Allah, setidaknya menyebut asmanya Allah, 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 atau Allah, Allah sampai les sampai tidur. Tahapan yang ketiga khawasul khawas itu bahwa dalam tidur pun sadar Allah. Itu kalau dalam patrap tidur itu, kalau dalam di padepokan itu diajar itu ya Bapak Bro ya. Khawasul khawas itu khusus tidur pun zikir. Sama yang kayak di Pak Wid kemarin sama santri-santri beliau ya di pondoknya itu. Tidur tetap zikir. Sadarnya tetap sadar Allah. Allah. Tapi ngorok. Direkamannya ngorok. Dikasih anak di antrinya tadi ditanya sama Pak Wid. Denger
sering juga nggak tidur, berpikir Allah, tapi ngorok, rekamnya nyata-nyata ngorok. Ini juga sampai kita pelajari biasanya juga kita tidur, tetap tidur, nah semuanya tetap tidur, ya tidur. Oh Allah, blok, tidur semua. Si pelakunya merasa dia nggak tidur, tapi yang kita yang mengawasinya ini mengawasinya nyata-nyata tidur, ngorok, enak gitu, tidurnya lelap banget tuh. Kadang-kadang dibangun jauh juga nggak bangun, dia lelap sekali dengan Allah. Berpikir, nah ini Pak, perlu kita jaga. Seperti dawuhnya Rasulullah tadi, asyhadu taslimun ala qalbi Adam, fa idza dzakallahu ta'ala khanas, wa idza ghafala waswas. Ya, agar kita senantiasa dijaga oleh Allah, ya sebaiknya kita selalu menjaga kesadaran kita kepada Allah. Jadi itu yang mungkin dapat kita tadaburi, yang dapat